Oke. Oh, halo, apakah suara saya terdengar? Ya, Dengar. putus-putus. Iya, Ada sekarang terdengar. Tadi dengar. putus-putus. Oh iya, Tadi Pak. putus-putus, ya. Nah, makanya nggak dengar saya. Ya, oke. Saya tadi ingin nanya kabar saja. Gimana Pak? Kabarnya Pak Swastiko? Lagi di mana? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, sehat. Dalam lindungan Allah, semoga kita semua. Alhamdulillah. Bapak lagi di mana, Bapak? Di rumah, di Oh, Bogor Utara. oh ya. WFH jadinya. Ya, sudah lama kuliah praktikum, pembimbing mahasiswa, skripsi, tesis, KKN, semuanya dari sini, di Wah, rumah. lengkap banget deh di rumah kerjaannya. Oh, itu dari salah satu pembicara hari ini. Coba kita tanya dulu ke pembicara-pembicara yang kedua dari Kak Safa. Gimana kabarnya Safa? Lagi di mana tuh? Halo, alhamdulillah baik. Sekarang lagi di kampus. Oh di kampus. Kampus. Lagi ngapain tuh di kampus? Iseng-iseng aja? Apa numpang wifi? Numpang wifi. Biar lancar kegiatan hari ini gitu ya. Siap. Nah, ada terakhir nih pembicara yang terakhir tapi bukan yang ini ya. Gimana nih, Cindy gimana kabarnya? Lagi di mana tuh? Kok virtual background-nya keren banget? Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, ada Pak Swastiko. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semuanya. Salam kenal, saya Cindy Nur Oktaviani. Aku lagi di kosan. Oke, alhamdulillah. Semoga sehat-sehat selalu semuanya ya. Ini dari apa? Dari kelompok wanita tadi. Bu Kustiani, maaf ini ada siapa aja ya? Oh, ada Mbak Nisa kayaknya nih. Mbak Nisa? Oh enggak, belum ada. Mbak Nisa, apakah suara saya terdengar? Gimana kabarnya Bu, Mbak? Beliau adalah dosen pembimbing lapang pada KKNT, pada kelompok Depok Kota 02. Alhamdulillah. Baik. Oke. Bu Kus, Bu Ana, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, Siap iya Bu mengikuti Ana. ya, Mas. Ya. Itu di Zoom-nya satu bebarengan apa gimana? Kayaknya agak rame itu kedengarannya. Di sini lagi rame. Biasa anak-anak masih libur. Oh, iya. Ajak aja tuh anak-anaknya, siapa tahu nanti mau bikin taman gitu kalau misalnya udah Oke, siap. siap. Terima kasih Bu Ana atas kehadirannya. Bukus juga Ya, sama. sama-sama. Oke. Baik. Tadi juga sudah nanya kabar-kabar. Kalau misalnya kita mau memulai sesuatu, kita harus mulai dengan yang baik. Nah, kita akan memulai dengan tilawah. Yang tilawahnya ini akan dipimpin oleh Mas Iza Ramadhani. Pada Iza dan Ramadhani, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum kita masuki acara lebih lanjut, sebaiknya kita memulai dengan hal yang baik. Saya akan bacakan surah Al-A'raf ayat 56 hingga 58.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa huwa alladhi yursilu riyaha yusran bayna yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban siqalam sufnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma'a fa aghrajna bihi min kulli samarat kadzalika nuhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Wal baladut tayyibu yahruju nabatuhu bi'izni rabbih wallazi ghabusa la yahruju illa nakida kadzalika yusarrifu ayati liqaumi yazkurun. Shadaqallahul azim. Semoga acara ini dapat dilancarkan oleh Allah SWT dan kita mendapatkan keberkahannya. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Iza. Tilawah yang dibawakan oleh Iza sangat menunjukkan hati pada pagi-pagi hari ini nih. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan oleh himne IPB. Dimohon kepada hadirin untuk duduk tegak dan menyesuaikan dan mengikuti. Kepada operator, dipersilahkan. Yes.
Baik, sudah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne IPB. Terutama himne IPB nggak akan pernah bosan mendengar dan menyanyikan lagu tersebut. Nah, selanjutnya ke acara kita hari ini. Perkenalin dulu nih, ada moderator yang ganteng, yang baik, dan itulah teman dekat saya. Nah, siapa sih nih orang? Dia bernama Satrio Wicaksono. Nah, dia itu adalah mahasiswa berprestasi sekolah bisnis. Nah, dia itu sangat aktif banget dimulai dari SMP di Negeri 85 Jakarta, di SMA 66 Jakarta. Dia nih jadi marketing manager di Barudak Tatanan. Habis itu head of planning di Sinerga Solutif, chief executive officer Benchco, dan dia juga aktif juga nih di himpunan. Dia menjadi presiden di ABIS SB IPB. Wah, gila sih, kita ada Kahim di antara kita nih. Nah, dia juga menjadi finalis di Most Outstanding Student IPB University, Most Outstanding Student School of Business. Dia menjadi Jarum Scholarship Awardee batch yang 36, dan dia itu juga pernah menjadi staf biro sekretariat internal BMPPKU. Nah, nggak jauh dari organisasi, dia juga aktif di kelas, jadi komti pas waktu dia masih PPKU. Nah, gimana Mas Iyo, benar nggak tuh gelar-gelarnya, penghargaan-penghargaannya? Assalamualaikum, selamat pagi Mas Isan dan Bapak Ibu sekalian yang terhormat, juga teman-teman rekan-rekan sekalian. Terlalu berlebihan banget ya Mas Isan, sepertinya benar-benar satu CV saya dibacain hari ini gitu. Tapi nggak apa-apa, makasih banyak Mas Isan sudah memperkenalkan diri saya. Saya mohon izin untuk mengambil alih dari sini untuk waktu dan juga layarnya, karena di sini saya diamanahkan menjadi moderator untuk Bapak Swastiko dan juga nanti rekan-rekan dari komunitas dan juga Yayasan Barudak Tatanan Indonesia, seperti itu. Baik, terima kasih nih ada sambutan dikit dari Mas Iyo selaku moderator. Nah, jadi acara selanjutnya ini akan dipandu oleh Mas Iyo untuk menjadi moderator pada penyampaian materi oleh founder komunitas Tatanan, lalu juga sampai selanjutnya sampai penyampaian materi oleh Pak Swastiko. Nah, tanpa lama lagi, saya memberikan waktu dan layar ke Mas Iyo. Silakan. Baik, terima kasih Mas Isan untuk waktu dan layar yang telah diberikan. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, Bapak Swastiko selaku pembicara. Di sini juga ada rekan-rekan tercinta saya, ada Cindy Nur Alkafiani dan juga Safa Isnanda dari Yayasan Barudak Tatanan Indonesia, yang hari ini kita akan mengadakan program KKN yang kedua, yang mana di program KKN yang pertama sebelumnya di minggu lalu sudah ada webinar tentang workshop bisnis, seminar tentang pembukuan keuangan dan juga pemasaran digital, dan hari ini kita masuk ke dalam rangkaian yang kedua ke dalam penyuluhan pertanian, yang mana hari ini bertemakan optimalisasi produktivitas lahan melalui pengendalian hama, seperti itu. Dan di sini sudah bergabung di tengah-tengah kita semua, mungkin nanti akan diperkenalkan lebih lanjut lagi siapa aja yang akan memberikan materi pada hari ini. Tapi sebelum semuanya itu, akan ada sedikit games, sedikit pretest gitu ya, supaya kita lebih terbuka wawasannya dan juga menguji kemampuan kita sebelum kita lebih mengenal lebih lanjut lagi berkaitan dengan materi-materi tentang produktivitas lahan dan juga pengendalian hama. Mungkin bisa dibantu kepada operator dan juga yang bertanggung jawab, bisa kita share link di chat, dan nanti dalam waktu 5 sampai dengan 10 menit kita diperkenankan untuk mengisi pretest sebelum kita mendengarkan materi lebih lanjut, dan saya akan memperkenalkan pembicara-pembicara kita yang hebat pada hari ini. Mangga, silahkan. Baik, berikut adalah link Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian dapat mengklik link tersebut atau copy paste, dan dipersilahkan dalam waktu 5 hingga 10 menit dari sekarang untuk mengisi pretest, atau sebenarnya games aja sih, lebih dianggap sebagai games saja, pengenalan awal materi hari ini. Tidak apa-apa, masih banyak salah atau nanti ada beberapa hal yang salah, nanti diperbaiki di bagian post test, seperti itu.
dipersilahkan. Kita akan selesai pada pukul 9.30 sampai dengan 9.32 seperti itu. Mahasiswa KKN juga mengerjakan ya? Siap, Bapak. Mahasiswa juga. Ujian proteksi tanaman. Narasumber nggak usah, Mbak Cindy nggak usah. Langsung jadi mahasiswa proteksi tanaman ya, Pak? Kalau udah Ya. bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti double degree ya. Double degree, sarjana bisnis dan pertanian. Dan Sarjana pertanian. ekonomi, pertanian. Ini langsung dari Pak Suat, pretest dan posttest nanti yang akan kita kerjakan. Iya. Nanti langsung saya evaluasi. Oke. Jumlah soalnya ada berapa, Pak? Kalau kita boleh tahu. Sebenarnya bisa langsung 15. dilihat. 15. 15, Pak. Iya. Oke, jadi Bapak Ibu juga rekan-rekan sekalian, ada mungkin bisa sambil diisi dan kita akan mengakhiri di 9.30 seperti itu. Di 9. Baik, apakah sudah selesai semua Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian? Waktu sudah menunjukkan pukul 9.30. Sangat
pertanian sekali ya, dan sangat hama sekali ya pertanyaannya. Sangat menarik sekali Pak Swastiko. Tadi saya hampir ngasal semua, tapi masih memakai logika dan cara berpikir juga Pak. Sekiranya apa yang menjadi jawaban terbaik dan jawaban yang benar. Ya, betul. Nggak masalah, Bapak Ibu juga rekan-rekan sekalian, karena nanti akan dibahas langsung oleh Pak Swastiko, dan juga nanti akan mendapatkan materi-materi yang tentunya relevan dengan hal yang sudah diisi tadi, seperti itu. Mantap, Bu Evi. Kagak ngerti, Pak, tikus rumah apa tikus got. Cuma ngelihatnya tikus sukanya ikan asin apa keju, ya sama aja sih. Iya. Tikus kepala ikan ya. Siap, Bu Evi. Nanti kita akan mendapatkan jawaban terbaiknya pasti dari Pak Swastiko. Apalagi hal-hal yang ilmiah ya. Kayaknya ibu-ibu nggak pada tahu nih. Kombinasi scientific dan praktikal. Keren. Oke, mungkin dicukupkan dan kita mungkin dapat beralih ke sesi selanjutnya. Mungkin operator bisa dibantu juga untuk slide selanjutnya. Perkenankan dan izinkanlah saya hari ini memandu kegiatan materi penyuluhan pertanian dan memperkenalkan siapa saja yang akan menjadi pemateri kita pada hari ini. Untuk pemateri yang pertama ada Cindy Nur Oktaviani dan juga Safa Isnanda Zuliana Fasa yang merupakan founder dan juga co-founder dari Yayasan Barudak Tatanan Indonesia, dan beliau berdua merupakan mahasiswa berprestasi. Cindy Nur Oktaviani merupakan mahasiswa berprestasi IPB dari Sekolah Vokasi, dan juga Safa Isnanda Zuliana Fasa merupakan mahasiswa berprestasi IPB dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia, seperti itu. Dan juga nanti gongnya atau yang akan menjadi pembicara penutup kita dan akan menjabarkan segala hal berkaitan dengan pertanian dan juga tadi pengendalian hama akan disampaikan oleh Association Profesor Dr. Insinyur Swastiko Priambodo MSI yang merupakan dosen dari Departemen Proteksi Tanaman, dan juga kalau kita lihat dari background experience-nya, strata 1 dan strata 2 ditempuh di IPB University, dan juga untuk strata 3 atau program doktornya di Jerman, seperti itu. Dan langsung saja, mungkin saya mohon izin untuk menyapa pemateri yang pertama dulu, yaitu ada Kak Cindy Nur Oktaviani dan juga Kak Safa Isnanda Zuliana Fasa. Selamat pagi, Kak Cindy Nur Oktaviani dan juga Kak Safa. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam. Bagaimana kabarnya Mbak Cindy dan juga Mbak Safa? Alhamdulillah baik. Oke, jadi kalau boleh tahu Kak Cindy, biasanya dipanggilnya Cinda ya, Kak Cindai dan juga Kak Safa nih akan menyampaikan materi apa nih hari ini kalau boleh tahu? Boleh nih Teh Safa spill sedikit tentang materi apa sih yang bakal kita bawain pagi hari ini? Oke, jadi mau sedikit spoiler ya. Jadi pada hari ini kita mau membawakan materi terkait dengan inovasi pertanian di masa pandemi ya utamanya. Jadi kan kita di masa pandemi ini agak sulit ya untuk keluar rumah, apalagi kalau misalnya kita punya kebunnya jauh. Kalau misalnya kita punya pekarangan ya lebih ke bagaimana kita memanfaatkan pekarangan di rumah begitu. Dan mau menceritakan sedikit pengalaman kita juga sebenarnya di Barudak Tatanan itu seperti apa begitu. Baik, terima kasih untuk Kak Cindai dan juga Kak Safa. Tanpa berlama-lama lagi, kami berikan waktu 30 menit di jam saya terhitung 9.35. Mungkin dapat diselesaikan nanti pukul 10.05. Waktu dan layar saya persilahkan dan saya berikan kepada Kak Cindy Nur Oktaviani dan juga Kak Safa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Satrio. Boleh saya izin share screen ya, teman-teman? Mangga, silahkan.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam. oke, baik. Sudah terlihat lah share screen yang saya tampilkan? Sudah. Oke. Oke, baik. Selamat datang teman-teman, ibu-ibu, pemuda dari Lembah Gria Indah Cipayung Depok ya, betul? Betul, Ya. oke, mana suaranya di sini kita cek sound dulu ya, karena kita di sini forumnya santai. Jadi teman-teman, ibu-ibu semua boleh kita bertanya di tengah pemaparan kami gitu ya. Jadi di sini kita sesinya bukan mendengarkan kuliah, tapi di sini kita sharing dan diskusi bersama begitu ya, ibu-ibu dan teman-teman semua. Oke, baik. Yang pertama, selamat pagi yang terhormat kakak-kakak KKNT yang memilih desa di Depok, teman-teman semua, dan juga ada Pak Swastiko Priyambodo, juga ada ibu-ibu KKN warga apa ya KWT dari Lembah Gria Indah Cipayung Depok. Oke, baik. Di sini sebelumnya saya Cindi Nur Oktaviani dan rekan saya Safa Isnanda merupakan founder dan CEO founder dari Barudak Tetanen, dan di sini kami akan memperkenalkan sedikit apa sih Barudak Tetanen. Bertatanen hadir sebagai solusi untuk melestarikan dunia pertanian melalui rekonstruksi persepsi berbisnis dari hasil pertanian, di mana para pemuda diedukasi melalui pengimplementasian yang berbasis socio-entrepreneur agriculture yang tentunya kami bekerja sama dengan dinas dan penyuluh setempat. Barudak Tatanen merupakan wadah untuk mengembangkan anak-anak petani yang dilakukan melalui serangkaian proses pembelajaran mengenai Jadi Bapak Ibu ini merupakan video salah satu video profil dari Barudak Tatanen, di mana ini merupakan salah satu desa binaan kami, desa pertama, yaitu Desa Cipanjalu yang lokasinya itu berada di Kabupaten Bandung. Dan sampai sekarang masih menjadi desa binaan kami, di mana sekarang anak-anak dan pemuda-pemuda di sana sudah mendapatkan hibah sampai dengan mereka bisa membuat produk sendiri dan menjual produknya. Nah, ini merupakan produknya yang mereka hasilkan dari hasil cocok tanam mereka sendiri begitu. Merupakan salah satu menjadi ladang pekerjaan ubi dan singkong yang dengan mendapatkan dibumbui dengan bumbu rujak, rasanya cukup unik sekali dengan 400 biji produksi okaci setiap dan alhamdulillah sudah menghasilkan untuk bahan keuntungan bagi mereka begitu. Merupakan ubi yang diolah, dan ubi yang diolah ini berasal dari ubi yang ditanam dari petani setempat. Dengan adanya produk okaci di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cirende, Kabupaten Bandung, teman-teman dari Desa Cipanjalu kita salah satu pemuda yang ada di sana juga yang membantu dan juga ikut kegiatan di sana, dan mereka sangat antusias sekali ketika kami datang ke sana. Kemudian kami melihat bahwa di sana ada potensi yang sangat luar biasa yang bisa mereka olah, bisa mereka garap, dan sampai akhirnya mereka bisa sampai sekarang begitu bisa punya produk, kemudian dikenal di mana-mana, dan yang pemuda-pemuda yang menganggur pun jadi punya pekerjaan begitu, apalagi di masa pandemi saat ini. Alhamdulillah penginten di dia khususnya di RW 04 dan dari warga sekitar pun mendapatkan menyebarkan tatanen kayak sambutannya sangat positif begitu dengan kehadiran kami di sana, dan sangat suportif sekali mulai dari pengurus desanya sampai ke masyarakat sekitarnya. Mereka sangat antusias ketika kami membuat kegiatan di sana pada saat itu. Mudah-mudahan simpuring atas nama petani ubinya dan alhamdulillahnya pada tahun ini kami baru kemarin itu melakukan perluasan desa binaan, di mana ada 5 lokasi yang tersebar di Pulau Jawa, di Provinsi Yogyakarta, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, begitu. Ada juga yang ada di Sumatera, di Medan,
yang insya Allah juga akan kami jadikan seperti Desa Cipanjalu, bahkan lebih dari desa binaan kami yang awal begitu. Oke, terima kasih Kak Safa atas pemaparan sedikit tentang barudak tetanen. Mungkin ini barudak tetanen ini lebih mengarah kepada anak-anak petani ya Teh Safa ya. Dan kita memiliki desa binaan seperti yang terpaparkan pada video sebelumnya, yaitu Desa Cipanjalu yang memiliki produk olahan lokal karena potensi di Desa Cipanjalu merupakan umbi-umbian seperti itu, ibu-ibu semuanya. Oke, kita balik lagi ke topik kita, yaitu apa sih yang akan kita bawakan gitu. Nah, di sini kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia bahkan dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Tetapi teman-teman semua di sini sektor menurun, termasuk dari kesehatan, pendidikan, yang kerja dirumahkan, yang sekolah juga dirumahkan, bahkan di sini ekonomi menurun, tetapi di sini bisa kita lihat dari sektor pertanian menaik 16,4% menurut Bapak Menteri kita, teman-teman. Dan di sini pentingnya inovasi pertanian efektif di era pandemi, karena di sini fungsi inovasi pertanian untuk mempertahankan ketahanan pangan kita, karena di situasi apapun kita butuh makanan yang sehat, butuh sayur-sayuran, makanya di sini perlunya inovasi pertanian, walaupun dalam keadaan apapun kita masih bisa bertanam di rumah aja seperti itu, ibu-ibu semua. Oke, yang pertama yaitu hidroponik atau yang bisa kita bilang bercocok tanam tanpa tanah seperti itu. Nah, sebetulnya hidroponik ini sudah ada, bukan inovasi yang baru teman-teman, tapi hidroponik ini sudah ada sejak zaman-zaman 2000 tahun lamanya, dari zaman kerajaan pada zaman dahulu gitu. Nah, tapi di Indonesia ini baru dikenal pada tahun 1970-an dan Bapak Sadino menjadi pelopor pertama di Indonesia untuk hidroponik, karena pada saat itu beliau memiliki perusahaan di bidang tanaman seperti itu. Nah, di sini ibu-ibu semua bisa melakukan hidroponik di rumah, karena di sini tidak harus tidak harus mewah dengan pipa-pipa dan sebagainya, tetapi bisa dengan hal yang sederhana, memakai botol bekas, lalu memakai sumbu untuk membuat hidroponiknya seperti itu. Oke, yang kedua yaitu aquaponik. Nah, di sini aquaponik sistemnya sama dengan hidroponik, menanam tanaman dan memelihara ikan dalam satu wadah. Jadi bedanya aquaponik dengan hidroponik ini pure gitu tanamannya, kalau aquaponik di bawahnya ada ikannya. Dan ini bisa terbilang lebih efektif dibandingkan dengan hidroponik, karena di sini kita bisa langsung double gitu ya, bisa bisa langsung dapat ikan iya, dapat sayuran iya seperti itu, karena di sini tanaman pun bisa lebih subur karena mereka mendapatkan nutrisi langsung dari kotoran ikannya, teman-teman. Nah, di sini selanjutnya ada tanaman buah dalam pot. Nah, tanaman buah dalam pot ini kita bisa mengefektivitaskan lahan dari bisa menanam buah-buahan di pot gitu. Jadi misalnya ibu-ibu semua yang tidak punya yang tidak punya lahan di pekarangan bisa menanam tanaman di dalam pot. Mungkin Teh Safa ada tambahan dari ketiga materi tersebut tentang hidroponik, tambulan pot, dan juga aquaponik. Ada pengalaman apa sih di barudak tetanen tentang ketiga topik tersebut? Oke, jadi terima kasih Cindai sebelumnya. Jadi di barudak tetanen sendiri terkait dengan tadi sudah dibahas oleh Cindai, kami memberikan edukasi juga kepada teman-teman yang ada di desa, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang di sana untuk bisa memanfaatkan pekarangannya begitu. Bisa dengan tadi membuat hidroponik, kemudian aquaponik, tambulan pot, seperti itu. Nah, apalagi di pandemi seperti ini, biasanya kan bapak-bapak, ibu-ibu suka bercocok tanam begitu ya, suka berkebun, suka lihat yang hijau-hijau. Apalagi kalau misalnya sekarang susah untuk keluar, susah cari yang hijau-hijau begitu kan. Disarankan dan juga
baiknya memang menanam tanaman di rumah begitu. Karena selain untuk banyak sebenarnya manfaatnya ya. Kalau di Barudak Tatanen sendiri itu kami mengajarkan itu supaya memang pemuda di desa bisa mengimplementasikan itu dan bisa menjadi sebuah peluang usaha sebenarnya begitu. Kalau misalnya di dalam rumah tangga atau di dalam ya di rumah kita begitu menggunakan apa namanya membuat hidroponik, aquaponik, tambulan pot seperti ini juga berguna untuk pertama ya bisa jadi sedikit berhemat ya ibu-ibu kalau misalnya nggak perlu beli cabai ke pasar misalnya begitu kan, bisa nanam sendiri di rumah atau apa namanya kalau misalnya membuat aquaponik ya bisa sekaligus tadi kan makan sayur iya, terus ada proteinnya dari ikan juga iya, tinggal ambil di halaman rumah saja begitu. Dan banyak sekali manfaatnya. Kemudian selain untuk apa namanya memenuhi kebutuhan pangan kita, dengan kita melihat yang hijau-hijau di depan rumah, meskipun itu hanya sekedar hidroponik dan aquaponik gitu kan, tapi suara dari gemercik airnya, kemudian warna-warna hijau, warna-warna tanaman, itu menurut penelitian itu bisa menenangkan dan menurunkan tingkat stres begitu. Kurang lebih seperti itu, Cindai. Oke, kita nonton dulu ya ibu-ibu semua. Nah, ini adalah salah satu contoh dari aquaponik di mana kita bisa menanam ikan-ikan kecil ya di sini ibu-ibu. Dan ini menggunakan alat-alat yang sederhana, cuma pakai ember sama pakai botol bekas seperti itu ya, bisa dibuat di rumah. Dan ini sistem seperti ini biar airnya lebih efektif teman-teman. Dan di sini kita emang lebih menyarankan untuk menanam sayur-sayuran seperti kangkung karena cuma 20 hari aja kita langsung bisa panen seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh kedondong Bangkok, mangga, lengkeng yang bisa ditanam di dalam pot seperti itu. Dan kita memilih tanaman yang akarnya serabut biar akarnya nanti nggak kemana-mana seperti itu. Oke, nah betul sekali tadi sudah disebutkan oleh Teteh Safa bahwasannya kelebihan dari kita menanam tanaman-tanaman di rumah yang pertama yaitu bebas hama seperti itu. Karena dari kita menanam hidroponik dan aquaponik itu kita menggunakan air sebagai media tanamnya. Dan di sini kita bisa meminimalisir hama dan nanti akan dijelaskan mungkin oleh Pak Swastiko terkait hama ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu kualitas tanaman yang baik. Karena di sini kita tanamannya organik, jadi tanaman-tanaman yang ada di supermarket itu adalah tanaman-tanaman organik yang lebih fresh seperti itu ya. Yang ketiga yaitu hemat tenaga. Kita nggak usah ngambilin hama, terus kita bisa melihat dari depan rumah karena di sini kita lebih ke menanam dengan cara yang santai gitu ya. Terus selanjutnya yaitu pemanfaatan lahan pekarangan. Kita bisa melihat yang hijau-hijau di pekarangan rumah dan juga bisa menjadi ketahanan pangan keluarga gitu. Gak usah beli di supermarket, gak usah beli di tukang sayur, yang penting pangan keluarga kita terpenuhi seperti itu. Dan yang terakhir benar banget kata Teh Safa, bisa baik dalam kesehatan mental karena Teh Safa di sini sebelumnya meneliti terkait hal itu ya, terkait hal yang berbau kehijau-hijauan itu bisa menimbulkan apa ya, ketenangan gitu ya bagi jiwa ya Teh Safa ya. Betul. Nah, di sini betul sekali yang tadi sudah disebutkan oleh Teh Safa, contoh dari produk dari Barudak Tatanen. Barudak Tatanen memiliki program yaitu Karya Kita di Desa Cimekar, yang mana anak-anak Desa Cimekar melakukan penanaman di halaman rumah menggunakan polybag dan juga hidroponik seperti itu. Nah, ini program Barudak Tatanen yang ketiga, yaitu program yang mendukung poin SD nomor 8, yaitu berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Jadi di sini anak-anak petani di Desa Cimekar menanam dan menjual tanaman-tanaman organik ini ke restoran-restoran. Jadi di sini kita yang awalnya iseng bisa mendapatkan benefit yang banyak seperti itu. Nah, oke, mungkin kita di sini lebih banyak ke sesi diskusi.
jika ada pertanyaan, boleh langsung kita diskusikan bersama-sama seperti itu. Oke, baik. Siapa mungkin ada? Mungkin ada tambahan sedikit ya. Jadi kan tadi kita sudah membahas tentang pekarangan, kemudian bercocok tanam, dan bercocok tanam di rumah itu bisa menjadi salah satu alternatif kegiatan selama pandemi, selama kita tidak bisa pergi ke tempat rekreasi begitu kan. Biasanya kalau liburan itu misalnya pergi ke pantai, naik gunung, atau misalnya pergi ke tempat-tempat rekreasi, misalnya ke Ancol atau kemana begitu ya. Nah, menanam tanaman di rumah itu bisa menjadi salah satu alternatif kegiatan yang bisa dicoba oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, karena selain dengan menurunkan tingkat stres, kemudian bisa menjaga ketahanan pangan keluarga begitu seperti yang tadi sudah dijelaskan, bisa juga menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan dan melatih skill dari anak-anak bapak ibu di rumah begitu, baik dari sensorinya, motoriknya, kognitifnya, dan itu semuanya juga bisa menjadi salah satu alternatif pembelajaran, salah satu sarana pembelajaran bagi anak-anak di rumah juga begitu. Karena lebih seperti itu, Teh Cindai. Oke, baik, mungkin Bapak Moderator Kak Satrio, boleh kita membuka open diskusi aja, karena di sini kita lebih ke sharing-sharing ya, terkait apa keluh kesah yang ada di Depok nih, gimana lahan pekarangannya, cocok ditanami tanaman apa dan sebagainya, seperti itu. Ya, sebenarnya dalam sesi kali ini sebenarnya akan dikolektifkan nantinya di akhir sesi gitu untuk tanya jawab dan juga diskusi. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi diskusi bisa kita perkenankan dan persilahkan untuk Pak Swastiko untuk menyampaikan materinya dulu ya. Seperti itu, tidak apa-apa Kak Cindai dan juga Kak Sapa. Baik. Betul, Tidak betul, apa-apa. Baik, tanpa berlama-lama lagi, setelah tadi kita sudah tahu kiranya apa saja inovasi-inovasi yang dapat digunakan selama kondisi pandemi COVID-19 gitu ya, dalam konteksnya itu pemanfaatan lahan, pastinya ada permasalahan di dalam pemanfaatan lahan. Kita menanam, kita bercocok tanam, kita melakukan segala hal kegiatan, pasti selalu ada permasalahannya. Dan salah satunya itu adalah hama. Dan pada kesempatan hari ini, kita berkesempatan untuk mendapatkan materi secara langsung dari Pak Swastiko Priambodo yang merupakan dosen dari proteksi tanaman, yang mana ini mengindikasi bahwa kita akan berbicara dan akan mencegah, bahkan menanggulangi hal-hal yang berkaitan dengan hama atau permasalahan-permasalahan saat kita melakukan cocok tanam, baik itu di pekarangan rumah ataupun di sekitar lahan rumah kita, seperti itu. Tanpa berlama-lama, kita persilahkan Pak Swastiko, waktu dan layar dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih Mas Satrio atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menampilkan materi yang akan saya sampaikan untuk kita diskusikan bersama. Baik, ini sudah bisa dilihat ya? Sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Tikus riol dan tikus rumah di habitat permukiman. Iman, imun, dan aman. Baik. Tadi Mbak Cindy sudah menyampaikan pertanian di perkotaan. Selama KKN ini, selama berpuluh-puluh tahun saya membimbing KKN, itu biasanya hama itu diminta oleh mahasiswa yang KKN di perdesaan. Di perdesaan, terutama hama padi, plus palawija dan yang lain. Nah, baru kali ini saya diminta untuk menyampaikan hama di perkotaan. Saya sudah menyiapkan untuk serangga hama, tapi ternyata panitia meminta khusus untuk tikus. Dan tadi Mbak Cindy betul ya namanya, mohon maaf. Mbak Cindy tadi sudah menyampaikan untuk urban farming. Urban farming itu memang bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita terhadap Allah. Bagaimana kita melihat ciptaan Allah dalam bentuk flora dan fauna, dalam bentuk tumbuhan dan hewan. Itu dapat meningkatkan imun kita.
pertahanan kita terhadap virus maupun patogen yang lain. Dan untuk keamanan kita tidak perlu pergi belanja. Kita bisa manfaatkan. Baik. Nah, terkait dengan hama, nah tadi Mbak Cindy sudah menyampaikan untuk dari hidroponik atau aeroponik itu tidak ada hamanya. Sebetulnya bukan tidak ada hama, tapi hamanya ada tetap walaupun minimalis. Lagi pula dalam area yang sempit itu semua kita mampu kendalikan, kita kuasai, tidak pada areal yang luas. Ya. Jadi begitu ada hamanya sedikit saja kita sudah mendeteksi, sudah memonitor, dan langsung kita lakukan tindakan pengendalian. Dan tindakannya utamanya adalah secara mekanis. Kita ambili satu persatu. Ya. Jadi hama itu adalah hewan yang merusak atau mengganggu tanaman atau hasilnya. Karena hama juga ada di penyimpanan, di gudang. Ya, seperti kutu beras dan sebagainya. Nah, yang paling banyak ini adalah serangga. Yang saya tampilkan di sini semuanya adalah serangga. Tentu saja yang lainnya ada tungau, ada keong, ada mamalia, terutama tikus, dan ada aves. Nah, gambar-gambar ini dari kiri atas adalah ulat gerayak, kemudian belalang sembah, ulat bulu, kemudian yang di bawah ada belalang daun, ada kumbang daun, ada ulat jengkal, ada kumbang moncong, ada kepik hijau. Ini semua serangga yang berasosiasi dengan tanaman, tapi di antara semua itu ada satu yang tidak menjadi hama, yaitu belalang sembah. Belalang sembah itu menjadi predator, justru memangsa serangga hama yang ada di tanaman. Jadi belalang sembah itu menjadi sahabat kita, menjadi sahabat petani di pertanaman. Nah, selanjutnya ini adalah hama yang kecil-kecil, yang relatif tidak kelihatan. Kita sebut jenis kutu-kutuan. Ya. Mulai dari trips, kiri atas, kemudian ada kutu kebul atau kutu putih ini, yang di atas tengah dan di kanan atas. Kemudian kiri bawah ada kutu daun, kemudian di bawah tengah ada kutu tempurung, dan di bawah kanan ada warna coklat. Nah, warna coklat ini yang hanya ada di tanaman padi. Sementara yang lainnya, trips, kutu-kutuan itu ada terutama di tanaman hias. Tanaman hias juga termasuk di tanaman sayuran yang kita budidayakan di hidroponik. Oke. Nah, kaitannya dengan kelompok wanita tani, saya boleh menyampaikan bahwa RT kami, RT 2 RW 9 di Kelurahan Tanah Baru, itu tahun lalu mendapat hadiah kedua. Juara kedua lomba KWT se-Kota Bogor. Alhamdulillah. Tapi setelah lewat lomba, banyak tanaman yang tidak terurus. Jadi memang diurusnya hanya untuk lomba. Jadi sebetulnya itu juga kurang tepat. Karena KWT itu sebetulnya tujuannya untuk kontinuitas, untuk keberlangsungan urban farming, terutama di perkotaan. Nah, sekarang kita masuk ke tikus. Nah, yang saya kasih warna merah di tengah ini itu adalah tikus yang penting di permukiman, urban, di perkotaan, yaitu tikus riul atau tikus got, yang nama latinnya adalah Ratus norvegicus, dan tikus rumah, Ratus tanezumi. Dua itu yang penting. Di bawahnya, nomor 3 dan 4, itu ada tikus pohon, Ratus thiomanicus, yang menjadi hama di perkebunan sawit. Ya. Ini teman-teman mahasiswa KKN, terutama yang di Sumatera, itu bisa bersinggungan dengan pertanaman sawit. Jadi ini menjadi hama penting di sana. Atau yang di Pulau Jawa, itu yang nomor 4, Ratus argentiventer, tikus sawah. Itu mulai dari Bekasi, Karawang, Subang, sampai Indramayu, Cirebon, terus sampai ke Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang, terus sampai ke Surabaya, Gresik, Sidoarjo, sampai ke Pasuruan, Probolinggo. Itu masalah utamanya adalah tikus sawah, Ratus argentiventer. Dan selama ini mahasiswa KKN paling banyak meminta saya atau dosen proteksi tanaman untuk memberikan penyuluhan. Kalau dulu masih offline tatap muka, dosennya langsung datang ke lokasi KKN.
akan langsung ke sawah. Oke. Nah, ini adalah gambar dari tikus got. Tikus got ini saya yakin ibu-ibu KWT pernah diganggu tanamannya oleh tikus got ini. Di tempat kami pun demikian. Tikus got ini merusak, hobinya merusak walaupun habitat utamanya di sampah, tempat sampah, karena ada sisa makanan. Sisa makanan manusia, sisa makan malam kita yang langsung kita buang ke tempat sampah, tidak dibungkus, nah itu menjadi santapan utama dari tikus got ini. Yang dibungkus pun oleh tikus got juga masih diacak-acak kan, masih digirigiti. Karena dia ingin mendapatkan tulang ayam, tulang ikan, atau nasi, atau sayur, atau apapun yang tidak kita tuntaskan makannya. Nah, tikus got ini ada yang putih, itu disebut dengan tikus lab. Ini yang dipakai oleh para peneliti di biomedis untuk menguji hewan. Untuk menguji obat. Obat baik bagi hewan maupun bagi manusia, termasuk virus ini. Diujinya terhadap tikus putih terlebih dahulu, ya. Tidak boleh langsung diuji ke manusia. Harus ada hewan uji, dan hewan ujinya itu tikus putih. Ya, sama dengan spesies tikus got. Tapi tampilannya dia lucu karena tidak menjadi hama, justru menjadi hewan lab yang kita butuhkan. Ini adalah tikus rumah, Ratsuta nezumi. Ya. Nezumi itu artinya tikus dalam bahasa Jepang. Dan ini memiliki keragaman yang paling tinggi. Dan habitatnya yang paling luas, yang disebut kosmopolit. Kosmopolit itu, si tikus rumah ini mengikuti pergerakan manusia. Kemana manusia bergerak, si tikus rumah ini ngikut terus. Ya. Karena dia memanfaatkan sumber daya. Dan sumber daya yang utama itu adalah makanan. Ya. Tadi juga sudah disampaikan di pretest tadi. Dan si tikus ini akan menggerigiti, memotong, itu adalah khas gejala dari tanaman yang diserang oleh tikus. Digerigiti, dipotong. Ya. Oke. Ini tikus rumah yang lain, yang kemampuannya bisa memanjat, bisa beranak banyak, kemudian menjilat. Menjilat itu bagian dari grooming. Grooming itu mandi. Kemudian ini, perbedaan tikus rumah dengan tikus got, atau tikus riul, terutama di telinga. Ya. Telinga tikus rumah itu besar. Mata juga besar. 100 ini tikus rumah. Samphagicus ini tikus got. Telinga, mata pada tikus rumah besar, pada tikus got kecil. Itu adalah perbedaan utama, walaupun warna kita lihat juga berbeda ya, tapi warna tidak mutlak ya. Warna tikus rumah di Indonesia itu coklat, tikus got hitam. Tapi kalau kita bandingkan dengan di Eropa, selama saya studi di Jerman, tikus got di sana justru warnanya coklat. Tikus rumahnya warnanya hitam. Jadi warna walaupun menjadi ciri, tapi tidak mutlak. Karena warna itu tergantung dari penyebaran geografi atau zoogeografi. Oke. Ini yang di sawit, tikus pohon atau Ratsus thiomanicus. Ini kalau mahasiswa nanti bekerja di perkebunan atau di perusahaan pestisida, ya ini sedikit banyak akan berkaitan dengan hama ini. Atau hama ini di sawah, Ratsus argentiventer. Ini di sawah, petani padi, kalau mahasiswa punya paman atau punya kerabat, punya saudara di perdesaan, terutama di jalur Pantura, ya. Jalur pantai utara Jawa, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, itu hama utamanya adalah tikus sawah. Tikus lain adalah tikus ladang, yang di atas, yang di bawah mencit. Mencit ini di Indonesia tidak banyak. Ini lebih di negara tetangga kita di Australia. Di Australia mencit itu menjadi hama. Ini pakan dan perilaku makan. Nah, tadi saya tanya hubungannya dengan hobi makan. Itu tikus itu paling suka serealia. Serealia itu biji-bijian. Biji-bijian itu beras, gabah, jagung. Kalau di Eropa sana gandum. Tapi di Indonesia kita tidak ada gandum, adanya justru tepung terigu. Kalau tepung tikus enggak begitu. Kemudian yang lain apa aja dimakan itu? Kacang, umbi, buah, sayur, daging, ayam, telur, pakan ternak, apa aja. Makanan yang kita konsumsi, yang kita simpan, itu bisa dimakan.
Kemudian kemampuan fisik, tikus got itu pandai menggali, dia bersarang di dalam tanah. Bedanya dengan tikus rumah itu memanjat, dia bersarang di atap, di genteng, di langit-langit, di para-para. Itu membedakan tikus got dengan tikus rumah. Kemudian yang lainnya relatif sama, punya kemampuan melompat, mengerat, berenang, dan menyelam. Kemampuan indera ini pengetahuan yang kadang kita anggap nggak penting, tapi kalau kita hubungkan dengan agama, bagaimana Allah yang Maha Pencipta menciptakan makhluknya, itu semua pasti tujuannya untuk kebutuhan manusia. Dan semua punya kelebihan dan kekurangan. Tikus itu diantara panca indera hanya penglihatan yang kurang baik. Tapi di cover atau ditutup dengan 4 indera lainnya yang sangat baik ya. Penciuman, pendengaran, perasa, peraba. Bandingkan dengan penglihatan pada manusia. Pada manusia kita penglihatan yang sangat baik. Tapi organ yang lain pada manusia itu relatif lebih lemah dibandingkan tikus ya. Penciuman, apalagi kalau kena COVID ya, itu sudah tidak berfungsi. Ya. Pendengaran, kita kalah jauh sama tikus. Tikus atau hewan yang lain seperti kelelawar atau lumba-lumba atau satwa liar yang lain itu memiliki indera penciuman, pendengaran, perasa, dan peraba itu yang sangat baik. Jauh lebih baik daripada manusia. Jadi di sini Tuhan ciptakan keadilan di antara seluruh makhluknya. Tapi yang membedakan tentu saja adalah apa? Akal, otak. Otak manusia, Anda tahu kita yang paling besar di antara seluruh otak hewan bernama makhluk bernama hewan di muka bumi ini. Otak dalam arti relatif terhadap kepala ya. Tidak mutlak tapi relatif terhadap kepala. Oke. Reproduksi. Nah, dibandingkan dengan manusia, tikus ini luar biasa ini. Karena 2-3 bulan saja sudah dewasa. Nggak usah nunggu lama-lama, kita manusia kan belasan tahun. Itu belasan tahun untuk pertama kali menstruasi, itu bisa disebut sebagai manusia sudah dewasa seksual. Kalau tikus 2-3 bulan saja. Bunting juga hanya 21 atau 3 minggu. Menyusui di sapi hanya 4 minggu. Dan yang paling fenomenal, ini saya yakin Mas Al juga belum pernah paham ini, belum pernah mengetahuinya, postpartum estrus. Nah, apa itu? Estrus itu birahi. Birahi pos itu pasca, partum itu melahirkan. Jadi hanya 1-2 hari setelah melahirkan, tikus bisa birahi lagi. Jadi Anda bayangkan ya. Untuk mamalia pada umumnya, biasanya saat dia menyusui anaknya, dia nggak birahi. Ya. Dan kalau tidak birahi, mamalia betina tidak mau didekati oleh yang jantan. Jadi hanya yang birahi saja, dia mengundang yang jantan. Dan masa pasti sering melihat di perkotaan ya, kucing atau anjing saat dia birahi, maka jantan akan mendekat 2, 3, atau 4 ekor yang kemudian akan berkelahi memperebutkan betina yang sedang birahi. Gitu ya. Dan ini tidak berlaku untuk mamalia yang lain, apalagi manusia. Hanya ada pada tikus. Birahi setelah melahirkan. Jadi dia masih menyusui, dia sudah birahi, sudah dikawini lagi, dan bisa melahirkan lagi saat anak-anaknya belum selesai disapih. Ini yang luar biasa. Dan jumlah anak tikus ini yang paling banyak di antara seluruh mamalia mencapai 12 ekor. Bahkan bisa sampai lebih 16 ekor, tapi sebagian anaknya akan mati karena tidak kebagian usus. Dan yang fenomenal lagi adalah apa? Ini di kanan bawah adalah skrotum. Skrotum itu kantung testis. Testis itu organ yang menghasilkan sperma. Sperma itu yang membuahi sel telur. Ini paling besar relatif terhadap bobot tubuh gitu ya. Kalau mutlak tentu saja gajah atau mamalia besar lainnya skrotumnya paling besar, tapi terhadap bobot tubuh dia secara relatif kecil. Manusia juga relatif kecil dan tikus ini yang paling besar relatif terhadap bobot tubuhnya. Jadi kita tidak bicara mutlak tapi bicara relatif. Oke. Ini siklus hidup tikus.
mulai dari atas ya, tikus dewasa, ada betina yang birahi, dikawini oleh yang jantan, 21 hari bunting, kemudian melahirkan, kemudian postpartum estrus dalam waktu 48 jam. 2 hari saja, 2 hari setelah melahirkan, dia sudah estrus lagi. Terus, 21 hari masa sapi, sebetulnya bisa lebih ya, sampai 28 hari. Dan 5-6 minggu kemudian, dia sudah dewasa seksual. Artinya cepat sekali. Nah, ini kaitannya dengan penyakit. Ya. Jadi penyakit yang ditularkan oleh tikus juga cukup banyak. Terkait dengan patogen, 1 hantavirus. Kiri atas. 2 penyakit pes. Kiri bawah. 3 leptospirosis atau kencing tikus. Ini teman-teman kita di Jakarta saat musim hujan itu sering kena kencing tikus. Karena memang tikus got yang menghuni selokan itu urinnya mengandung bakteri leptospira. Dan ini Kementerian Kesehatan juga concern terhadap 3 penyakit yang ditularkan oleh tikus ini. Selain penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Nyamuk itu yang paling banyak. Nyamuk itu adalah pembunuh nomor 1. Hewan pembunuh nomor 1 nyamuk. Tapi tidak langsung, melainkan sebagai vektor. Tikus juga termasuk reservoir, istilahnya pembawa penyakit. Ini untuk pengetahuan kita semua. Oke. Terakhir untuk pengelolaan atau manajemen tikus, ya. Pertama di pertanian ada kultur teknis atau agronomis. Ya. Ini tidak didiskusikan di urban pest. Ya. Nah, di urban pest nomor 1 yang paling utama itu adalah sanitasi. Ini yang paling penting. Bersih lingkungan. Bagaimana kita menjaga lingkungan supaya bersih. Karena begitu lingkungan kumuh, maka di sana tikus pasti merajalela. Jadi bersihkan tempat sampah ditutup. Tutupnya rapat sehingga tidak bisa dimasuki oleh tikus got atau tikus rumah. Ini mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Tapi di permukiman klaster-klaster mewah di Jakarta, saya perhatikan banyak yang berhasil menerapkan ini. Bahkan kalau ada tikus gotnya 1 atau 2 saja, maka mereka sudah komplain ke pest control. Jadi mereka membayar pest control untuk pengendalian urban pest, hama permukiman. Jadi kalau ada tikus got, mereka langsung komplain, pest controlnya langsung melakukan tindakan pengendalian seperti ini. Fisik mekanis. Ini prinsipnya 1 melindungi. Melindungi itu dengan memasang barrier atau proofing, rodent proofing. Yang prinsip kedua mengusir. Mengusir ini dapat menggunakan suara ultrasonik atau gelombang elektromagnetik atau sinar ultraviolet. Ini banyak dijual di pasaran, ya. Online pun juga di Tokopedia dan lainnya itu banyak sekali. Tapi dalam aplikasinya tentu saja ini membutuhkan strategi. Karena apa? Tikus tidak mungkin terusir untuk selamanya. Jadi kalau alat itu dipasang, awalnya tikus terusir, tapi kita tunggu 2, 3, 4, 5, sampai 7 hari, lebih dari 7 hari, tikusnya sudah balik lagi, walaupun alatnya masih ada. Karena tikus mampu beradaptasi. Dia beradaptasi dengan situasi yang tadinya tidak nyaman, lama-lama dia terbiasa, akhirnya dia menjadi tidak takut lagi. Ini termasuk kepada kita manusia, ya. Beradaptasi kehidupan baru COVID-19. Setelah vaksinasi, kemudian herd immunity, kekebalan populasi manusia, dan akhirnya pengobatan. Sampai akhirnya kita mampu beradaptasi dengan kehadiran COVID-19 ini. Itu prinsipnya sama berlaku untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Bagaimana Allah ciptakan makhluk hidup harus beradaptasi. Dan yang paling survive itu adalah yang paling mampu beradaptasi. Bukan yang paling kuat, bukan yang paling hebat, bukan yang paling perkasa, tapi yang paling mampu beradaptasi. Ini nanti kaitannya dengan sarjana IPB. Nah, sarjana IPB ini dibekali dengan ini, kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan dimanapun dia berkiprah. Yang ketiga adalah mematikan dengan perangkap atau dengan berburu. Seperti di gambar kanan bawah ini, berburu tikus ini, terutama di persawahan. Atau di atasnya ada redex elektrik.
mesin alat untuk mengusir tikus secara ultrasonik atau elektromagnetik. Oke. Ini beberapa jenis perangkap. Ini saya punya, di rumah juga ada. Kalau ada tikus yang menyebalkan masuk ke dalam rumah, garasi, di bawah mobil, atau kadang bisa merusak kabel mobil ini. Teman-teman dosen IPB saat work from home, beberapa mobilnya dirusak, kabelnya digerigiti. Saya sarankan pasang perangkap ini. Atau pasang repelen, pengusir, nanti di belakang. Ini juga bisa kita gunakan perangkap berperekat, lem, glue trap, sticky trap. Ini cukup efektif untuk menangkap tikus. Nah, kalau tikus got tergantung. Kalau tikus gotnya terlalu besar, mungkin lemnya nggak cukup kuat untuk bisa menahan tikus got. Ada yang snap trap atau jebakan tikus, jebratan tikus seperti di atas. Yang keempat adalah biological control, hayati, dan ini utamanya di pertanian, perkebunan, dan persawahan. Ini tidak untuk di permukiman, karena di permukiman pun kalau ada tikus, kucingnya juga ngelihat, cuek aja, didimin aja ya. Kecuali tikus got itu masih anak-anak, seperti gambar tengah ini. Kalau tikus gotnya masih pra-dewasa, kucing masih mau. Tapi kalau tikus gotnya sudah dewasa, kucingnya juga takut. Gitu ya. Atau burung hantu putih ini sudah efektif di perkebunan. Atau ular, kalau ular malah berbahaya kalau di permukiman. Jadi burung hantu sama ular terutama di perkebunan atau di persawahan. Oke. Ini contoh predator yang lain, ular kobra. Kiri atas itu ular kobra. Ular kobra ini di perkebunan masih banyak nih diterapkan untuk pengendalian tikus. Atau garangan. Garangan itu jenis musang. Jenis musang, tapi dia sangat ganas dan sangat karnivor. Kalau musang itu sudah omnivor. Di atas ini, di kanan ini sama burung hantu. Ya, oke. Juga patogen. Nah, ini kita manusia juga mencoba mengembangkan ya. Virus, bakteri, nematoda, protozoa. Nah, di antara keempat ini, protozoa yang sudah paling terbukti efektif untuk mematikan tikus di perkebunan sawit. Nah, ini yang namanya Sarcocistis singaporensis. Jadi namanya memang Singapura karena pertama dideteksi Sarcocistis ini ada di dalam perut manusia di Singapura. Jadi dinamakan Singaporensis. Di dalam perut manusia si Sarcocistis ini ada, tapi dia tidak menimbulkan penyakit. Dia menimbulkan penyakit kalau masuk ke dalam pencernaan tikus. Spesifik disebut host specificity, kekhususan inang pada tikus. Yang kelima adalah kimia menggunakan racun tikus. Nah, ini ada berbagai macam racun tikus yang dijual bebas di pasaran. Tentu saja ini butuh keterampilan teknisi. Jadi tidak sembarang orang, walaupun orang bisa membeli bebas ini racun-racun tikus ini, tapi memang tidak disarankan untuk digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga atau oleh karang taruna yang tidak punya pengalaman. Karena kalau sudah megang ini tanpa sarung tangan, langsung ngerokok, nah itu bisa membahayakan si pemuda. Jadi lebih baik ini serahkan ke pest control dari hama yang profesional yang harus dibayar. Dan ini adalah attractant untuk menarik, biasanya dipasang di jebakan tikus. Dan repelen, nah, repelen itu yang paling bagus itu kapur barus. Kapur barus dan karbol. Saya tanyakan jika di pretest tadi, karbol, kapur barus, itu kalau ditaruh di garasi, tikusnya nggak mau mendekat ke mobil. Ini pengalaman saya juga ini. Ada tikus got, saya kasih karbol, di mobilnya, di mesinnya dikasih kapur barus. Atau kalau buah-buah bintaro, seperti yang di kanan bawah. Walaupun buah bintaro masih kalah efektif dibandingkan dengan kapur barus atau karbol. Dan terakhir, pemandul. Ini memang kerjaan saintis, peneliti, mencari bahan kimia atau mikroorganisme atau bahan tanaman. Dan bahan tanaman itu yang sudah terbukti adalah solanum. Solanum itu terong-terongan, ya, terong pemandul. Terong dapat mengurangi reproduksi tikus. Ini untuk tahap penelitian di lab sudah terbukti efektif, tapi dalam aplikasi di lapangan masih membutuhkan penelitian lebih lanjut
Karena di lapangan banyak sekali faktor yang memengaruhi keberhasilan pengendalian. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita diskusi, saya stop share, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Swastiko untuk pemaparan materinya yang sungguh luar biasa berkaitan dengan hama gitu. Dan juga tadi banyak sekali disampaikan, nggak cuma hamanya, tapi bagaimana cara mengendalikan, cara mencegah, dan juga cara menarik dari hama tersebut seperti itu. Oke, sesi selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi untuk materi yang pertama dan juga materi yang kedua yang tadi sudah disampaikan oleh founder dan juga co-founder dari Yayasan Baduta Indonesia, juga Bapak Swastiko Priambodo. Saya persilahkan, tapi sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa di dalam sesi diskusi ini akan dibuka satu termin terlebih dahulu yang terdiri dari kurang lebih 2 hingga 3 pertanyaan, baru nanti kita buka termin selanjutnya apabila masih banyak yang mau didiskusikan seperti itu. Dan waktunya di sini 15 menit, pukul 10.40 akan kita sudahi seperti itu. Saya persilahkan mungkin kepada ibu-ibu dari anggota KWT terlebih dahulu. Di sini ada Bu Evi, ada Bu Kustiani, ada Bu Suwartini, Bu Ana, dan juga Bu Yayat. Mangga mungkin ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, dipersilahkan. Boleh Mas Satrio. Silahkan Ibu Evi. Ya, terima kasih Pak Priambodo dan teman-teman komunitas apa itu ya. Saya tertarik Pak dengan hama tikus ini, bahasan tentang hama tikus, karena kami KWT Lembaga ini kan adanya di perumahan sehingga kami punya kebun memanfaatkan lahan tidur lah, lahan kosong di mana ada rumah rubuh tidak ditempati dan kita coba di situ menanam. Memang secara kebersihan mungkin tidak bersih, rumput-rumputnya banyak, mungkin ada di sebelah rumahnya juga kan ada masing-masing tempat sampah itu. Jadi memang kami coba waktu itu mencoba menanam sayuran sawi, bayam dan kangkung itu kira-kira udah 5 cm, 10 cm, besoknya tiba-tiba udah terbalik gitu. Jadi kayaknya memang sama tikus yang itu, sehingga jadi ibu KWT ini jadi tadi jam semangat menggebu-gebu, ayo kita nanam sayur gitu karena dapat bantuan habis itu lemes Pak. Ya, udah capek nyangkul, udah ya pokoknya udah nyiram, udah apa, tapi lagi senang-senang lihat besok pagi kelihatan udah berkembangan gitu. Nah itu kalau tadi dari bahasa Bapak itu tikus got ya Pak, yang acak-acak gitu ya. Yeah. Nah sehingga kami masih belum kembali menanam, cuma kami suruh teman-teman tanam aja deh di pot saja, di pot kan karena memang kita komplek ya rumah inilah Pak ya, komplek jadinya kan lahannya sedikit gitu, di pot atau digantung-gantung supaya mungkin tikus nggak bisa menjangkau. Tapi ternyata yang di pot pun sama tikus kayaknya juga dimakan juga gitu Pak. Ya mungkin kalau ya kenapa mungkin teman-teman mahasiswa, adik mahasiswa ini minta hama tikus, terutama karena memang persoalan kami di perkebunan kota gitu ya, di perumahan itu yaitu tikus. Kalau hama-hama lain sih ada ya, tapi mungkin kalau hama lain karena sifatnya tidak terlalu banyak ya mungkin kalau mati ya udah cabut gitu kan, nggak
cari dengan kita nggak pasmi dengan apa penyemprotan gitu karena kan. Nah, yang herannya teman saya melihat ada di tetangga sebelah gitu di kampung sebelah ada orang menanam itu bagus Pak, kangkungnya bagus, itunya bagus, kok nggak diajak tikus? Gitu. Ya kurang lebih 20 meter dari tempat kita. Usut punya usut, mereka banyak memakai pupuk katanya, memakai urea gitu. Apakah benar gitu? Sementara kan kita inginnya tadi seperti adik-adik bilang, kita ingin mempunyai tanaman organik yang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk terlalu banyak gitu kan. Pupuknya pun pupuk organik saja. Itu Pak mungkin yang masalah yang kami hadapi, Mbak Indria. Terima kasih. Terima kasih Bu Evi sudah menyampaikan permasalahan dan juga mungkin dari Pak Swastiko ada yang ingin disampaikan kembali Pak untuk menjadi bahan feedback atau timbal balik gitu serta jawaban-jawaban untuk permasalahan di lingkungan perkotaan ini gitu. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Evi Riana. Saya dipanggil Priambodo biasanya orang Jawa yang manggil saya Priambodo. Bu Evi kayaknya orang Jawa ya Bu ya. Bukan orang Sunda. Lebih gampang diingat. Gampang diingat Priambodo. Ya. Kalau itu takut salah nyebutnya. Kayak Mas Satrio Wicaksono. Ini sama dengan Raffi kan, di situ juga ada Raffi Wicaksono ya. Jadi spesiesnya sama tapi beda genus ya sama Mas Satrio ya. Wicaksono juga nama Jawa asli itu. Nama anak ketiga saya juga Wicaksono, alumni peternakan angkatan 50 duluan. Ya, baik. Terima kasih Bu Evi atas masukannya ini. Memang nomor satu yang jadi masalah adalah apa? Investasi. Investasi bukan investasi uang ya, ini Mas Satrio investasi ini langsung nih bisnis ini uang. Ini investasi hama. Investasi hama itu berarti keberadaan hama. Keberadaan hama itu on off, datang pergi ya. Itu qadarullah, nah, itu takdir Allah. Tapi ada penyebabnya. Apa? Satu, sumber daya. Di mana ada sumber daya, maka hama akan datang. Sumber daya nomor satu apa? Makanan. Makanan hama nomor satu apa? Tanaman untuk serangga hama atau sisa makanan manusia untuk tikus di perkotaan. Ini nomor satu, makanan manusia. Jadi selama di situ ada tempat sampah, tikus bisa mendapatkan sisa makanan manusia dan kita tidak melakukan tindakan apa-apa, maka tikus itu pasti akan nomor satu memang makan dari sampah, tapi tikus juga mau makan tanaman apapun ya. Sehingga mas-mas saya yang angkatan 54 di Bekasi, karena penelitian harus di kampung halaman masing-masing, di Bekasi nggak ada pertanian padi dan sebagainya, dia saya suruh penelitian tikus got. Tikus got di Bekasi. Dia saya suruh trapping dan poisoning. Jebakan tikus got dan meracuninya. Jebakan itu saya suruh uji umpan ya. Jadi ibu bisa masang perangkap tikus. Umpannya itu bisa bakwan. Bakwan itu bala-bala ya, orang Jawa Barat bilangnya. Ada tulang ikan, ada ikan asin, dan ada kelapa bakar. Nah, tikus got itu yang paling suka ikan. Ikan goreng atau ayam goreng. Itu paling suka. Baru ikan asin. Baru bala-bala atau bakwan, dan terakhir kelapa bakar. Ini kenapa kelapa bakar? Karena untuk tikus yang ukurannya lebih kecil, ya, tikus rumah, tikus sawah, tikus pohon, itu paling suka justru kelapa bakar. Kelapa bakar itu seperti serundeng. Bau serundeng kan wangi, harum. Tapi tikus got enggak. Tikus got sukanya ikan goreng, ayam goreng. Itu yang paling dia suka. Jadi nomor satu, kita bisa pasang perangkap tikus. Kalau memang ada serangan tikus di tanaman yang kita pelihara. Yang kedua, kita bisa kasih repelen. Repelen ini memang merepotkan juga ini. Kita bisa kasih karbol. Karbol itu desinfektan ya, pembasmi bakteri. Juga bisa mengusir tikus. Tapi kalau karbolnya baunya hilang, tikusnya pergi.
tikusnya pergi masih ada baunya, tapi kalau baunya hilang tikusnya datang lagi gitu. Jadi tidak permanen, jadi hanya sementara. Atau depan rumah saya ada warung, dia warung sembako, dia juga dimasuki tikus got. Saya sarankan dia nggak mau pakai karbol, saya sarankan pakai apa? Daun sirsak. Daun sirsak yang diremes itu juga mengeluarkan aroma yang nggak disukai oleh tikus got. Jadi selama aromanya masih ada, tikus gotnya nggak mau masuk warung. Tapi begitu aromanya hilang, tikusnya masuk warung lagi. Karena di sana ada beras, ada bahan sembako yang lain, gitu ya. Jadi pertama dipasang perangkap, kedua dengan repelen, dan yang ketiga kalau diracun saya nggak merekomendasikan ya, karena racun itu sangat berbahaya. Jadi memang kita hidup berdamai dengan tikus. Dan kalau di tetangga pakai pupuk urea, itu urea tidak mengusir tikus sebetulnya ya. Tidak bisa sebagai repelen. Itu kebetulan saja di desa atau kelurahan sebelah itu kebetulan tidak ada investasi tikus. Kebetulan misalkan di situ sanitasinya bagus, tidak ada sisa-sisa makanan manusia, sisa-sisa sampah organik yang membuat tikus mau datang ke sana. Itu beberapa analisis yang saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya mungkin Ibu Evi Riana bisa kontak secara pribadi dengan saya. Ini jadi semacam trial and error, ya. Uji coba, gagal, coba lagi, gagal. Berbagai cara supaya kita hidup berdamai dengan tikus, tapi tikusnya tidak menimbulkan kerusakan pada benda yang kita lindungi. Demikian, Bu Evi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Satu lagi, Pak. Ya, itu tadi dengar itu kalau buah bintaro bisa ngusir tikus. Ya. Tapi saya pernah coba di rumah, tetap aja ada. Ya, betul, Bu. Gitu. Buahnya itu apa cuma digelindingin begitu aja gitu, ditaruh di bawah, mungkin di bawah tempat cuci piring, atau harus dipotong? Ya, betul, Bu. Karena kalau hanya diutuh aja itu baunya tidak keluar, Bu. Jadi harus dipotong atau digerus atau diremes ya, sehingga cairannya keluar. Nah, cairannya itu yang bersifat sebagai repelen. Kalau buahnya aja nggak berpengaruh, Bu. Tikus juga nggak akan pergi. Jadi aromanya ya, aroma yang mengusir tikus tersebut. Nah, beberapa min atau minyak atsiri itu bisa mengusir serangga hama gudang di beras atau di simpanan di dapur. Tapi untuk tikus itu kurang efektif. Saya sudah menguji repelen untuk serangga hama gudang, tapi untuk tikus dia tidak terpengaruh. Jadi memang tikus ini sudah lebih kompleks tentu saja dibandingkan dengan hama yang lain. Demikian, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Itu baru tahu juga tadi kalau daun sirsak ya. Digerus, diremes-remes gitu. Ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Mari, Pak. Terima kasih Pak Swastiko dan juga Ibu Evi sudah bertanya dan berdiskusi. Saya membuka kesempatan kembali untuk ibu-ibu dari KWT atau rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan boleh bertanya kepada Pak Swastiko dan juga kepada tadi founder dan co-founder dari Yayasan Barudak Tani Indonesia. Dipersilahkan. Izin bertanya, Mas Moderator. Wah, enggak, silakan Mas MC. Mahasiswa ini ya. Langsung aja ya. Walaupun saya MC, tapi ini ilmu-ilmunya menarik nih, Pak. Sebenarnya saya banyak pertanyaan sih terkait hama tikus ya. Karena kan juga tadi Bu Evi juga sudah memaparkan kondisinya bagaimana, dan kita jauh-jauh hari sudah melakukan survei dan observasi kondisinya seperti ini ya, dengan hama tikusnya dan ingin organik. Dan yang terpikirkan oleh saya adalah bagaimana kalau kita membuat suatu perangkap tikus. Nah, karena kan cenderung lebih efektif karena tidak memakai pestisida atau racun, dan ditangkapnya begitu. Nah, ada dua pertanyaan gara-gara ini. Misalkan kalau perangkap tikusnya sudah berhasil, otomatis itu kan tikusnya itu yang terkumpul akan banyak dalam bentuk mati atau hidup. Nah, itu sebaiknya itu diapain? Apakah dibuang saja? Apakah dikubur atau
kalau yang hidup direlokasikan ke tempat lain atau bagaimana tindak lanjutnya? Karena kan apa ya, anggapan namanya ya mungkin kotor atau bagaimana. Lalu kedua saya ingin nanya, saya itu orangnya tuh apa namanya ya, istilahnya itu nggak bisa diem kalau misalkan ada sesuatu yang barang-barang sekitar gitu. Saya itu semenjak di rumah terus, saya sering pretel-pretelin apa gitu, bikin apa gitu. Nah, kemarin-kemarin saya nonton di YouTube ada bikin perangkap tikus. Dengan perangkap tikusnya ini ternyata katanya simple dengan memakai ember, dengan kayak ditaruh semacam atrakten, kayak selai kacang, dibikin kayak tikusnya itu jatuh ke dalam ember tersebut dan terperangkap di dalam situ. Nah, dari menurut Pak Swastiko, kalau misalkan perangkap tikus yang seperti itu, apakah efektif dan juga apakah itu apa ya menjadi solusi sementara atau harus membeli perangkap tikus yang pakai besi yang tadi Bapak punya gitu? Itu bagaimana Pak? Baik, Mas Satrio, langsung saya jawab. Silakan Bapak Swastiko. Baik. Terima kasih Ihsan. Ihsan ini dari prodi mana ya? Saya Prodinya dari Fakultas Manajemen Sumber Daya Perairan dari FPIK, Pak. Oh, MSB, Iya. MSB ya. Oke, baik. Jebakan tikus. Jebakan tikus yang saya sampaikan di gambar tadi itu sudah sangat efektif, tergantung dari umpannya ya. Umpannya untuk tikus got itu tentu saja ikan goreng atau ayam goreng atau yang beraroma, yang gurih, yang bisa mengundang tikus. Nah, yang harus diperhatikan kalau perangkap itu yang besi ya sudah menangkap tikus, maka harus kita cuci dengan sabun atau deterjen. Karena apa? Kalau hanya dengan air biasa saja, maka tikus yang terperangkap di situ dia mengeluarkan alarm hormon tanda bahaya. Artinya apa? Lab itu tidak bisa menangkap tikus yang lain karena alarm hormon itu kalau dicuci dengan air biasa saja tidak hilang. Maka harus kita cuci dengan sabun atau deterjen supaya alarm hormon atau feromon ya. Feromon tanda bahaya itu bisa hilang. Gitu, itu yang pertama. Terus tikusnya diapakan? Jangan direlokasi. Mendingan dimatikan saja. Bismillah ya. Kita niatkan mematikan makhluk Allah itu untuk kesejahteraan umat manusia. Ya, karena memang hama itu adalah bagian dari ujian Allah. Di Quran juga sebutkan, Allah menyebutkan ada belalang, ada kutu, ada hewan-hewan lain yang akan mengganggu kita manusia. Itu bisa hama tanaman, hama ternak, atau penyakit vektor pada manusia. Bismillah kita matikan kalau saya di lab menggunakan kloroform atau ether. Tapi kalau di rumah kan nggak ada tuh. Bisa kita siram dengan air panas. Bismillah sekaligus nanti kita cuci perangkapnya dengan air panas itu kalau perlu dengan sabun juga. Jadi tikusnya dimatikan. Setelah itu jangan dibuang di sampah, dikubur. Kalau dibuang di sampah kita khawatir apa? Patogennya itu bisa terbang, airborne seperti flu ini. Itu airborne. Itu juga terjadi pada virus hantavirus itu airborne, terhirup hidung kita masuk paru-paru, nah itu bisa menimbulkan penyakit pada manusia. Jadi tikusnya harus dibakar atau dikubur. Dikubur akan lebih praktis buat kita. Yang kedua, jebakan tikus itu yang di YouTube banyak sekali itu analisis saya itu hanya settingan saja. Karena apa? Tikus punya naluri ya, bukan pikiran, tapi naluri, basic instinct untuk menghindari hal-hal yang membahayakan dirinya. Dikasih racun belum tentu mau makan, dikasih perangkap belum tentu mau masuk. Tapi kalau settingan orang seperti itu tuh artinya apa? Tikusnya sudah disediakan di situ, sudah dibatasi gitu ya. Jadi mau nggak mau tikusnya di situ masuk ke dalam jebakan yang disediakan. Bahkan kalau kita lihat film-film di YouTube itu tikusnya nggak cuma 1-2 ya, sampai belasan ekor dalam satu perangkap tersebut. Itu di alam itu hampir mustahil. Kejadian itu tidak mungkin terjadi. Jadi itu hanya settingan saja, seperti si Atta Halilintar membuat settingan untuk kontennya gitu ya. Jadi kalau coba perhatikan kalau di
di alam real itu nggak akan pernah terjadi, kecuali di sawah padi. Nah, itu tikus sawah jumlahnya bisa ribuan. Tikus sawah ya bisa ribuan. Kalau tikus rumah itu nggak mungkin, nggak akan pernah tikus rumah meledak sampai sebanyak. Sampai belasan saja tikus rumah itu sulit. Tikus got pun paling kita lihat kalau dia berkelompok ya paling 2, 3, 4 ekor, nggak lebih dari 10 ekor. Itu penjelasan saya untuk Mas Ihsan. Silakan kalau mau dilanjutkan pertanyaannya. Bagaimana Mas Ihsan? Baik, terima kasih banyak Pak Swastiko. Jadi ya jadi ilmu lah nanti kalau dari tim kami, tim KKNT, untuk kalau misalkan insya Allah turun lapang untuk merombak pada perkarangannya gitu ya. Jadi ilmu buat kita juga sih, penting banget kayak lebih aware kalau misalkan tikus nih tidak tidak hanya ada aja dan harus gimana cara hilangin, dan juga cuma cara ngelolanya, dan jadi basis untuk pembuatan pekarangannya gitu. Nah, saya sih cukup. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Swastiko juga Ihsan atas pertanyaan dan juga diskusi yang telah dilangsungkan. Sayang sekali waktu yang memisahkan kita seperti itu. Kita sudah ada di penghujung dari sesi tanya jawab dan juga yang diskusi pada ke Mbak kesempatan hari Cindy ini. nggak ada yang ditanyakan itu Mas Satrio ke Mbak Cindy. Oh ya, Mangga, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, tapi sepertinya memang sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya atau didiskusikan. Kalau nggak ada, mungkin saya boleh tanya nih ke Mbak Cindy ini. Silakan ya, Mbak Cindy. Untuk hidroponik yang Mbak Cindy sudah terapkan itu, lokasinya di daerah mana saja Mbak Cindy? Kemudian kalau Mbak Cindy perhatikan kontinuitas, keberlanjutan. Karena kalau saya perhatikan masa KKN itu banyak tuh membuat hidroponik, tapi begitu ditinggal habis, nggak dilanjutkan. Nah itu kan yang harus kita perhatikan keberlanjutannya gitu ya, Mbak Cindy, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Swastiko atas pertanyaannya, sangat luar biasa. Betul sekali Bapak, karena mungkin bisa dilihat dari para pemuda atau kita masih memiliki jiwa labil ya Bapak terkait hal yang seperti ini. Mereka masih menganggap bahwasannya pertanian itu tidak menarik dan sebagainya gitu. Dan betul sekali saya dan teman-teman di Barudak Pertanian melakukan training di beberapa desa, dan beberapa desa pun yang gagal untuk penanaman hidroponik. Mungkin yang di Desa Cipanjalu ini salahnya kami, di sana banyak tanah, tetapi kita melakukan hidroponik seperti itu, dan itu salah sasaran mungkin ya, karena tidak efektif dilakukan di perdesaan kalau hidroponik. Dan mungkin awalnya niat kami pada saat itu ingin membuat inovasi baru di sana, tapi ternyata tidak efektif karena mereka lebih memilih untuk menanam secara konvensional seperti itu Bapak. Nah, tetapi saat kami terapkan ini di perkotaan atau di desa yang istilahnya komplek-komplek, ini efektif Bapak dilakukan, karena mungkin warga di sana, anak-anak petani di sana, anak-anak non petani di sana merasakan benefitnya, seperti mereka punya cabai di halaman rumah dan sebagainya. Mungkin di sini konteksnya bukan hanya hidroponik, tetapi tanaman yang ditanam di dalam polybag seperti itu. Dan kami mungkin lebih mengajarkan ke arah memanfaatkan limbah-limbah seperti wadah bekas minyak, terus botol-botol bekas, dan anak-anak petani di sana, lebih tepatnya bukan anak-anak petani tapi anak-anak pemuda, untuk belajar memanfaatkan limbah-limbah seperti itu Bapak. Dan di sini yang lebih stabil dan kontinu itu yang non desa, jadi yang di urban farming seperti itu Bapak. Ya, bagus. Modalnya dari mereka semua atau sebagian dari Mbak Cindy atau gimana? Permodalan baik, Bapak. pengadaan itu. Kalau terkait hal ini kita bekerja sama dengan penyuluh Bapak. Jadi kalau misalnya AB mix, terus alat-alat untuk bibit dan sebagainya, kami dari penyuluh. Karena mungkin saat kami pergi atau misalnya saat kami kuliah kembali tidak ada di desa, penyuluh menjadi
monitoringnya gitu, yang menjaga dan yang melihat secara kontinuitasnya para penyuluh di setiap desanya seperti itu Bapak. Jadi kita bekerja sama dengan penyuluh dan alat dan bahannya dibantu dari penyuluh setempat seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Cindy juga Pak Swastiko. Jadi menarik banget ya tadi apa yang dikatakan oleh Cindai. Jadi memang alternatif-alternatif tadi yang diberikan inovasi dalam bidang pertanian gitu, seperti tadi aquaponik, hidroponik, itu memang tujuan atau segmentasinya adalah untuk masyarakat yang memiliki lahan terbatas gitu. Ketika kita atau Yayasan Bergerak Petani ini menaruh pada masyarakat yang ada di desa, notabene di desa itu masih banyak lahan gitu. Jadinya menjadi hal yang menarik dan lucu sekali seperti itu ya Mbak Cindai dan juga Kak Safa gitu untuk hal-hal seperti ini gitu. Mungkin memang menjadi pengalaman yang menarik juga gitu untuk Barudak Patanen. Oke, siap. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Tadi kita sudah membahas beberapa hal berkaitan dengan inovasi pada bidang pertanian, terutama dalam pemanfaatan lahan yang terbatas gitu ya, lahan yang sempit. Dan juga tadi berikut disampaikan lebih lanjut lagi oleh Pak Swastiko, di mana di setiap lahan itu pasti ada suatu permasalahan, dan permasalahan utamanya salah satunya mungkin adalah hama gitu. Dan tadi dijelaskan banyak tentang tikus got dan juga hal-hal lainnya. Tapi juga disampaikan tadi juga beberapa yang hewan atau hama yang bersahabat, hewan yang bersahabat gitu ya. Salah satunya tadi belalang sembah ya Pak Swastiko, seperti itu. Yeah. Itu menjadi suatu pemahaman dan suatu nilai yang menarik apa yang sudah didiskusikan dan menjadi materi perbincangan pada hari ini. Mungkin itu untuk hari ini, kegiatan program yang kedua dari KKNT Depok Kota 02 di seminar tentang penyuluhan pertanian. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih mewakili rekan-rekan panitia sekalian kepada yang terhormat Bapak Swastiko Priambodo, juga Kak Cindy Nur Okaviani, juga Kak Safa Isnanda Zuliana Fasa selaku founder dan co-founder dari Yayasan Barudak Petani Indonesia. Tapi sebelum semuanya itu, sebelum ditutup, ada pesan dari panitia, sepertinya akan dilangsungkan dan dilaksanakan lagi, yaitu post-test. Seperti itu ya Pak Swastiko? Ya, betul. Oke. Untuk linknya mungkin bisa dibantu rekan-rekan panitia. Terima kasih banyak. Bisa langsung diisi dan kita coba isi sampai dengan waktu 10.50. Seperti itu. Baik, terima kasih atas lantunan lagu yang sudah diputarkan juga pada kesempatan kali ini, sembari kita menjalankan tadi post-test. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Swastiko Priambodo, juga Kak Cindy Nur Okaviani dan juga Kak Safa Isnanda sudah berkenan dan bersedia untuk mengisi materi penyuluhan pertanian pada hari ini. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu anggota KWT dari Lembah Geria Indah. Ada Ibu Evi di sini sudah bergabung di tengah-tengah kita, ada Ibu Yayet, juga ada Bu Ana, Ibu Suwartini, juga tadi ada beberapa ibu-ibu dan bahkan pemuda dan juga suami. Gitu. Terima kasih juga kepada para rekan-rekan panitia dan juga yang terkhusus kepada Mbak Anissa Ramadanti selaku dosen pembimbing lapang dari KKNT Depok Kota 02. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mungkin saya tutup dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi.
Waktu dan layar saya kembalikan kepada Saudara MC Ihsan Aparirama. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Satrio telah memandu acara menjadi moderator pada acara penyuluhan pertanyaan hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mas Dio selaku moderator, Kak Cindy dan juga Kak Safa selaku pembicara satu, dan juga Pak Swastiko yang membawa tentang hama tikus yang sangat membuka pikiran gitu. Terima kasih juga Pak Swastiko, dan juga terima kasih juga ke Mbak Nisa sebagai dosen pembimbing lapang pada kelompok KKNT Depok Kota 02, dan juga terima kasih sebanyak-banyaknya juga kepada ibu-ibu KWT, Bu Evi, Bu Yayat, Bu Ana, dan Bu Suwartini. Nah, dan juga yang saya tidak melupakan adalah teman-teman anggota kelompok KKNT Depok Kota 02 yang saya sayangi. Terima kasih atas kehadiran kalian, terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini terkait tikus, terkait pekarangan, gimana sih cara di daerah-daerah permukiman atau urban area, pasti selalu ada cara untuk memanfaatkannya. Nggak harus lahan yang gede, tetapi lahan yang kecil juga masih oke. Dan juga kita juga bisa melihat pengelolaannya itu nggak harus selalu bikin tanaman yang terbaik, tapi juga kita juga bisa fokus ke pengelolaan hamanya juga dengan dibasmi, lalu bisa dilaksanakan pengelolaannya. Nah, sebelum saya tutup acara hari ini, saya akan memandu acara ini pada dokumentasinya. Nah, dimohon untuk teman-teman seluruhnya itu untuk on cam dan juga on cam agar kita bisa melakukan sesi dokumentasi yang akan dikomandoi oleh saya. Yuk, bisa on cam. Posisi terbaik aja, duduk tegak. Nanti ada 2 sesi deh. Satu foto biasa aja, lalu kedua ada foto pakai gaya Cipayung. Ya, bisa on cam. 3, 2, 1. Nah, oke. Lalu sesi kedua di SS dokumentasinya kita pakai gaya C, gaya Cipayung ini namanya. C for Cipayung. Ya, pakai tangan kanan ya. Ayo, 3, 2, 1. Ini sih pabrikan C ini. Iya, pabrikan. Iya, ini juga gaya C Epic. Jadi kalau saya sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini C for Cipayung kalau kali ini. Cinta Mas. Cinta juga. Pak. Baik, terima kasih atas dokumentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ibu KWT, Mbak Nisa sebagai DPL, Pak Swastiko, Kak Cindy, Kak Safa. Saya ucapkan apresiasi sebesar-besarnya dan terima kasih juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya membawa acara dan keberlangsungan acara tersebut hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya karena manusia ladang salahan yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Absensi sudah ada, nanti mohon teman-teman panitia bisa share sekali lagi untuk presensinya. Nah, saya mau ingatkan lagi, jangan lupa kita mengisi presensi nanti bisa dilanjutkan. Nanti kalau nanti ada rekordan diupload ke YouTube biar bisa ditonton berulang-ulang kali. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup acara hari ini. Saya bukan seperti Mas Dio yang ada pantun di akhirnya. Saya belum menyiapkan sama sekali. Saya tutup acara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Swastiko, Terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Swastiko, Mbak Nisa, Kak Cinda, Kak Safa. Izin. Ya.
Oke, izin lah. Silakan. Izin live ya teman-teman dan Bapak Ibu. Ya. Ya, makasih.